Salawatullah alaika
beliau selalu dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan dari apa yang menjadi hajatan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami hormati kami muliakan, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru pembimbing kita. Ada ila Allah mukarram al-imam al-ustaz Muhammad bin Kurniawan dan Allah bi kulli hayati, amin. Kita doakan juga kepada guru kita mukarram al-ustaz Muhammad bin Kurniawan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga beliau, Allah pelihara beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan dari apa yang menjadi hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami hormati juga para seluruh jemaah Majlis Ta'lim yang telah hadir pada malam hari ini, yang telah melangkahkan kakinya dari rumah niat hingga duduk di Majlis Ta'lim ini. Semoga setiap langkah antum dari rumah ke majlis ini Allah ampuni segala dosa kita semua. Terus apa yang kita niatkan di majlis ini Allah kabulkan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Tidak panjang kala, sebelumnya bagi mohon maaf mungkin harusnya malam ini kita ya, cuman di sini terlalu bagian mau ngasih tahu gini, untuk bulan depan kita udah mulai pengkaderan lagi, jadi kita mulai ke rencana kegiatan kita lagi tuh. Kan kemarin sempat ada pengajian kita, ada pengkaderan, itu sempat berhenti, ya kan? Nah untuk bulan depan ya di tanggal berapa nanti akan kasih tahu, itu kita udah mulai pengkaderan ya. Niatnya malam ini dikocok, cuman kocokannya lupa gua senang. Tapi tetap nanti dikocok bareng-bareng, disiapin buat bulan depan tanpa terkecuali anak kecil juga ya. Kita kemarin kan khusus gede-gedenya doang, anak kecilnya yang mestinya. Cuma terus sekarang anak kecil kayak anak gede tetap ya belajar khutbah muhadharah, belajar ngomong lah ya, ya semuanya belajar juga. Oke, siap ya. Jangan manggut-manggut bulan depan pada kinclong, jangan ya. Terus insyaallah di minggu ketiga atau minggu keempat kita lanjut bahasa Safinatun aja ya, bahasa kita tuh yang sempat terhenti. Lanjut, kita masih ada ya? Masih, alhamdulillah kita masih ada ya. Yang ada di bawah, kalau yang nggak ada kabarin, nanti bisa di fotokopi kayaknya enak, nanti dibeliin orangnya yang bapalin ya. Doain bapalin lebih banyak rezekinya ya, amin, amin dong. Terus akhir juga minta sekali Fatihah kita khususin untuk kedua orang tua kita semuanya. Masih ada maupun yang telah tiada, bagi masih ada kita mohon Allah dengan nurul Quran suratul Fatihah senantiasa Allah panjangkan umur kedua orang tua kita, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan apa yang menjadi hajatnya dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang tua kita yang telah berkurang rahmatullah, terkhusus belum lama guru kita, orang tua kita juga almarhum Bapak Haji Daud bin Haji Dahlan telah dipanggil oleh Allah. Kita doakan dengan mengucapkan surah Fatihah khusus buat Bapak Haji Daud bin Haji Dahlan, dan juga khusus untuk orang tua kita yang telah berpulang rahmatullah. Kita mohon sama Allah semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhan min riyadil jannah. Al-hadiyya ala dunyati salihah wa ila hadratina bi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak henti, tidak bosan, fakir ngajak kalian sekali lagi baca Al-Quran suratul Fatihah. Selanjutnya kita khususkan untuk para donatur kita yang telah membantu dalam perjalanan dakwah kita di jalan Allah, yang telah menyisihkan sedikit sebagian rezekinya. Semoga apa yang para donatur kita keluarkan semoga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan rezekinya selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan juga khususnya buat kita semua, kita mohon pada Allah dengan Al-Quran suratul Fatihah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah panjangkan umur kita semua, Allah sehatkan badan kita semua, Allah luaskan rezeki kita semua, apa yang menjadi dari hajat kita dan Allah kabulkan untuk kita semua. Dan juga Fatihah minta Allah semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alladzina ala kullati salihah wa ila hadratin nabiyil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir
Amin ya rabbal alamin. Sebelum Al-Baqir ada satu klarifikasi, maksudnya kenapa malam ini dadakan? Tadi banyak pertanyaan, kalau Al-Baqir kok dadakan banget bang? Gitu. Kalau Jumat besok bentrok sama Idul Adha, ya. Nah Jumat satunya lagi, alhamdulillah. Nah di situ juga aku minta doanya terkhusus untuk guru kami. Minta doanya biasa keikhlasan kalian semua, ya. Teman atau bagi kalian semua, abang kalian semua, insya Allah akan dilaksanakan oleh Matul Ars, ya. Zuat ya zuat. Yang nggak tahu jika ada. Minta doanya Fatihah buat Bapak Rizky, biasanya dipanggil Dakir, cuma dia nggak mau dipanggil Dakir, mau dipanggil Diki. Sama Ponada insya Allah tanggal 8 Agustus dia melaksanakan Walimatul Ars. Kita doain semoga Allah beri kelancaran, Allah berikan kemudahan, apa-apa yang dia niatkan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak panjang kalam, selanjutnya kita serahkan kepada guru kita Al-Karam Al-Ustaz Bapak Muhammad Rafi Gunawan untuk menyampaikan tausiahnya. Diharapkan pada seluruh jemaah di saat guru kita menyampaikan tausiahnya tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bercanda, tidak ada yang main HP. Kepadanya waktu tempat kami silakan. Sallallahu ala Muhammad. Salatu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam Sabtu atau Jumat malam ini kita masih diberikan beberapa bentuk yang namanya taufik hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bermuajahah, kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu, diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Fatah Ustaz Faisal Reza, ibu, bapak semuanya, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini jatuhnya masuk sudah bulan Zulhijjah. Ya, jadi nanti insya Allah di Jumat yang akan datang kita sudah masuk malam takbiran. Ya, jadi 10 Zulhijjah kita sudah masuk takbir. InsyaAllah mudah-mudahan kita panjang umur, ya, kita sampai pada Idul Adha atau Idul Kurban, kita bisa nanti melaksanakan puasa Tarwiyah Arafah, dan juga yang akan melaksanakan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran. Bapak Ibu semua yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, kita selalu mendengarkan kalimat sholawat atau syair yang sering dibacakan oleh teman-teman kita semua di sini. Kalimatnya
Rabbil firli wali walidayya. Ya, semoga arti apalagi sholawatmu udah pasti hafal. Jadi insya Allah materi malam hari ini saya mengangkat itu. Ya, jadi dari sholawat ini kita mengangkat. Ya, jadi satu bentuk materi dengan kalimat agama ataupun kalimat dalam bahasa Arab yang disebut birrul walidain. Ya, apa arti birrul walidain? Siapa tahu? Oh, Farhan tahu. Ya. Dan materi ini pun saya terinspirasi sama Om Tatus buat status dia ada, kemudian saya screenshot, ini saya nyontek, saya screenshot. Jadi judulnya pintu surgamu gak jauh-jauh loh katanya. Berbaktilah kepada cek, saya ulangi ya. Jadi materi itu tadi berangkat awal pertama dari kita sering baca salawat itu, syair itu. Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa dalam hadis Rasulullah, dimasukkan dalam doa. Dalam kajian ilmu sholawat itu disenandungkan. Ya. Terus saya kaitkan, saya coba kolaborasikan materi itu. Ya, ada status dari Om Tatus. Ya. Pintu surgamu gak jauh-jauh loh. Berbaktilah pada ibumu dan ayahmu. Pertama, muliakan dan senangkan hatinya. Kedua, cukupi kebutuhannya. Ketiga, doakan kebaikan. Dan yang keempat, ajak beribadah sama-sama menuju surga. Oh, ini subhanallah. Jadi ketika kita sudah merasa menjadi seorang ibu, menjadi seorang bapak ataupun orang tua, apalagi ada informasi Rizky dan Nanda mau melangsungkan walimatul ursh, ya mudah-mudahan insya Allah apa yang diniatkan dan hajatkan tercapai. Ya, yang lain juga bisa. Biasanya begitu. Biasanya kalau teman udah mulai itu merembet, gitu ya. Jadi kayak latah gitu. Saya juga dulu begitu. Jadi saya nongkrong kita semua nih, kongko kita kongko semua. Ada yang mulai aja nikah, udah ngerembet. Jadi kayak penyakit menular gitu. Tapi menularnya baik. Ya, alhamdulillah menularnya baik. Ya insya Allah tadi satu ya dari mulai kali itu sampai Oji, si ya Ical Bang Ical itu sponsor, ya kan? Bang Ical sponsor, terus Oji turun, siapa lagi tuh? Hah? Oh ya almarhum Diki ya subhanallah, almarhum Diki, ya. Terus nanti pelan-pelan tuh dalam 1 tahun atau di tahun kemudian tuh biasanya begitu. Itu penyakit begitu menular, tapi baik gitu menular. Ya insya Allah mudah-mudahan. Karena kenapa? Dengan seseorang telah membuka lembaran baru, ya. Jadi kata Rasulullah, sempurnakanlah agamamu. Jadi agama itu bisa sempurna dengan kita nikah. Jadi separuh agama kita sudah pegang, separuhnya lagi kita jalankan. Jadi ketika orang sudah berumah tangga, ketika orang sudah zuat, sudah nikah, itu separuh agama dia udah genggam, separuhnya lagi tinggal kita bicara. Ya mudah-mudahan insya Allah ada jalan nanti buat kita semuanya. Ya, baik kita kembali lagi ke materi. Jadi ketika orang tua kita, ya apalagi yang masih hidup, bagaimana cara kita berbaktinya? Ya, nah jelas
ketika itu disampaikan, ada keterangan yang membuat seseorang itu saat ini ya, zaman ini, karena banyak sekali informasi, banyak sekali berita yang nauzubillah min dzalik. Kemarin saya lihat berita itu ada anak hubungan suami istri sama ibu kandung, ada di berita seperti itu. Anak membunuh ibu, ya, itu kalimatnya bukan durhaka lagi, itu bajingan ya. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, kenapa begitu? Karena terlalu berani orang sampai seperti itu. Nah, makanya dengan jalan seperti ini, adanya majelis, mudah-mudahan jadi ratu buat kita semuanya. Dan kita jadi bisa kontrol diri. Jadi kenapa orang bisa begitu? Itulah yang disebut dengan keimanan. Orang kering, kenapa? Zaman sekarang tuh orang masukin sesuatu ini dari tenggorokan sampai dada itu los. Ya, jadi sampai dadanya itu dia nggak berhenti di sini, dia terus lari ke sini. Apa makna dan maksudnya? Jadi orang kebanyakan ketika memberikan asupan itu berupa jasmani, yang dipentingkan tuh buat perutnya aja. Ya, yang diperlukan tuh buat perut, jadi makanya los. Nah, jarang orang sekarang yang ketika dia konsumsi itu buat rohani. Jadi ketika masuknya beda ya. Ini kan kalau jasmani kan masuk dari mulut, dari sini terus saluran pernapasan, saluran makanan segala macam, ini terus lari langsung di lambung, perut. Nah, beda kalau ketika orang yang namanya memasukkan rohani, itu masuknya dari sini, dari pikiran, dari akal. Nah, ketika akan menemukan titik tempatnya dia itu di hati, di kolbu namanya. Ya, makanya orang sekarang kebanyakan itu mereka mementingkan yang namanya konsumsinya itu jasmani. Jadi dari sini los masuk ke dalam tubuh, udah sisanya jadi ampas. Tapi ketika sudah masuk dalam kolbu, wah itu setengah, itu menyebar seluruh organ tubuh kita. Dampaknya kita bisa bermoral, kita punya akhlakul karimah, kita bisa jadi orang yang sopan santun, kita bisa jadi orang yang beretika, bertutur kata yang sopan. Itu kajian ketika seseorang belajar untuk asupan rohani. Ya, baik, ikhwan dan akhwat, ketika birrul walidain ini dalam surah Luqman ayat 14 dan 15, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasfainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Jadi dalam surah Luqman ini ternyata ada runutan asbabun nuzulnya. Ketika ada asbabul nuzul, ada asbabul wurud, sebab-sebab terjadinya turunnya ayat dan sebab-sebab terjadinya turunnya hadis. Dalam surah Luqman ayat 14 dan 15 ini dikisahkan
Di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Saat belum Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang sangat gencar untuk memusuhi dan membenci Nabi. Tapi ketika masuk Islam, ya, maka turun ayat ini. Nah, ketika masuk Islam, ternyata ibunya tuh nggak rela, nggak rela, marah ibunya. Orang tuanya tuh nggak terima ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam. Sampai ibunya mengancam kepada Sa'ad, "Wahai anakku, kau lepaskan agama yang kamu yakini. Kau lepaskan iman yang ada di dadamu ketika kau mengikuti Muhammad. Jika kau tidak akan melepaskan, maka aku akan tidak makan seumur hidupku." Itu ancaman ibunya. Bahasa sekarang orang bilang disebut demo, ya. Jadi ketika ibunya tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam, ibunya marah. Dia mengancam, dia nggak mau makan, ya, mogok istilahnya. Dan itu pun dilakukan oleh ibunya. Hingga sampai berhari, berminggu, dan berbulan kurus kering nih ibunya, karena nggak mau makan, karena nggak terima bahwa anaknya itu masuk dalam agama Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ketika sampai pada kritisnya, Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi ibunya. Dibisikkan perlahan di telinga ibunya, "Wahai ibuku, ketahuilah, jika engkau memiliki 100 nyawa dan keluar nyawa itu satu persatu, demi Allah, aku tidak akan mengeluarkan keyakinan dan aku tidak akan meninggalkan apa yang aku anut, agama Islam saat ini." Itu orang sampai seperti itu, ya. Makanya kita nih saat ini, yang namanya agama itu sangat penting, ya. Dan dalam praktik juga kalian sering baca, "Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam." Wahai Zat, ya, matikan hambamu ini, matikan aku dalam keadaan Islam. Itu selalu kita baca dalam Ratibul Hadz. Ada bacaan seperti itu, doa. Itu kita minta. Terus kita suka mendoakan yang namanya Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Itu kita selalu minta doa. Makanya ketika orang sudah masuk dalam agama Islam, ya, itu harus dijaga banget. Walaupun kejadiannya ibunya itu tidak rela, tetap dia akan terus mempertahankan agama. Dan kita sama-sama tahu kisah tentang bagaimana yang dinamakan birrul walidain ini. Ada dua cerita yang sangat kontroversial. Ada dua cerita yang cerita ini sangat berseberangan dan bersebelahan. Yang pertama kita tahu yang namanya kisah Uwais Al-Qarni. Udah tahu semuanya. Yang kedua ada kisah yang namanya Al-Qamah. Udah tahu semuanya. Nah, di kisah-kisah ini kita bisa tahu bagaimana anak yang berbakti kepada orang tuanya, bagaimana anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dari kisah-kisah ini pun kita buat pelajaran. Dan banyak sekali teman-teman kita. Makanya dalam kehidupan kalian, juga kehidupan saya, ketika kita masih punya orang tua, kita jangan sia-siakan orang tua kita, terutama ibu kita. Kenapa? Itu terbukti dalam kehidupan, sangat-sangat terbukti dalam kehidupan. Kita mau menjadi orang sukses, kita mau menjadi orang yang bahagia, kita mau menjadi orang yang tentram dan nyaman hidupnya, kita harus membahagiakan orang tua kita. Satu pengalaman, saya pernah tanya ke istri saya bilang, "Mak,
kamu pernah nggak cuci kaki orang tua kamu? Nah ini pelajaran ya. Tapi sebenarnya hal kayak gitu ada yang bilang ini mitos. Tapi kalian bisa rasakan nanti. Terus dia jawab, pernah ya? Cuma dulunya itu waktu dia belum nikah sama saya. Jadi masih kondisi masih gadis, ya masih gadisnya dia pernah mencuci kaki orang tua, ibunya terutama ibu. Dan ketika dia mencuci itu, selesai mencuci itu tanpa disadari itu cucuran rahmat dan maghfirah Allah tuh, dan bisa dirasakan sekali. Kita harus minimal cerita-cerita gini ya, karena pengalaman. Terus jujur saya ketika sudah nikah sampai punya anak Farhan, saya belum pernah melakukan itu. Tapi di hati kecil saya itu ada. Karena kan kita suka dengar cerita-cerita kan ya, teman-teman kita atau siapapun pernah cerita itu. Rasa kepengen dan ingin tuh ada. Tapi mulainya tuh yang berat. Jujur, berat. Satu waktu alhamdulillah Allah berikan jalan. Jadi satu saat ketika ada hal terjadi masalah sama anak saya, sama Farhan, oh subhanallah, ini benar-benar satu pelajaran dan pengalaman bagi saya sendiri. Ya, akhirnya banyak guru, orang tua yang selalu nasihatnya itu saya dengar 1, 2, 3 orang selalu bilangnya begitu. Tapi kamu gak pernah belum cuci kaki orang tua kamu, itu selalu dia bilang begitu. Oh ini benar-benar PR buat saya nih, karena jujur saya belum pernah melakukan itu. Tapi dengan izin Allah, dengan jujur berat banget. Mulainya yang berat, kesemuanya sih insya Allah. Ya, walaupun berat, nah saya bikin satu janji dengan diri saya saat itu. Ini insya Allah buat berbagi ya, mudah-mudahan. Udah semua belum melakukan ini? Hah? Wah subhanallah. Coba ada lakuin. Antum ngelakuin ini, itu nanti Allah bukakan tabir kehidupan yang wallahi janji Allah, karena saya merasakannya. Kenapa saya bisa seperti ini? Kenapa saya bisa seperti ini? Dulu, jujur, dulu saya masih bujangan soal sini. Itulah kehidupan, lembar kehidupan itu masing-masing orang punya. Ya, lembar kehidupan itu punya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Berkah Allah berikan. Dulu coba lakuin itu. Berat. Jadi saat itu saya bikin janji sama diri saya. Persis saya tanggalnya lupa, tahunnya juga lupa, tapi belum lama sih, karena si Maula belum ada masalah. Jadi di hari Jumat, malam Jumat ini kan malam Sabtu, Jumat malam. Saya malam Jumat kemarin itu malamnya tuh saya ngomong sama diri saya tuh, ya. Ketika habis sholat Isya, saya bersilat, ya Allah, ya berikan kemudahan ya Allah. Berikan jalan agar hamba ini bisa melakukan hal yang kecil sepele tapi berat untuk dilaksanakan. Saya ngucap ngomong, udah. Saya datang ke rumah orang tua saya, ya kan? Saya ngomong, saya bilang kebetulan ada ibu Umi sama ayah, saya manggil ayah sama Umi. Oh Ahmad salam, silakan satu nih sekarang. Ya, jadi saya nemuin ayah dan umi saya saat itu. Saya bilang ya, ini mohon izin. Ada apa nih? Tumben kan gitu kan rasa. Mohon izin mau cuci kaki umi sama ayah. Kaget langsung orang tua dia ngomong gitu. Kaget. Udah lo usah kayak gitu-gitu ada terus. Udah pasti begitu. Wah pasti. Gak
Ya ini tips ya, saya memberikan ini tips. Kenapa? Itu kita untuk membuka yang namanya keberkahan Allah akan berikan kepada kita semuanya. Itu dari Allah, wallahi itu dari Allah. Karena saya merasakannya sekarang. Saya punya anak lagi satu udah Terus tuh anak, saya ini oh subhanallah. saya paling itu. Ya, jadi kalau antum bisa melakukan itu, ya saat itu saya bilang, Mi izinkan saya untuk mencuci kaki Umi. Itu nggak diizinin. Itu kalau masalah mau masuk waktu Jumat, sholat Jumat sekitar jam 9, jam 10 saya melakukan proses itu. Izinin saya. Saya minta secara paksa aja gitu kan. Ya. Jadi, tapi ketika saya bilang paksa, terus nggak ada jawab pakai stiker, jangan bahaya. Jadi, nah, ketika saya minta itu, ya udah kalau emang lu mau, ya lu ambil air di baskom. Saya ambil tuh air di baskom. Dengan saya ambil, ya sini nih, duduk. Itu subhanallah berat, itu ngejalanin pertama awal itu berat. Saya ngomong di situ, saya bilang, Umi, saya sebagai anak mohon ikhlas dan redhonya. Saya minta maaf dari mulai saya kecil, saya balik sampai saat saya bilang saya minta maaf. Itu air mata tuh terus masuk. Padahal kita nggak skenario gitu. Kita nggak buat itu semua. Itu spontan air mata. Dan orang tua kita itu nggak bisa ngomong, yang bisa hanya nangis membuka. Dia ngomong, nangis orang tua. Saya ngerasain kan. Pokoknya lu mau ambil. Bermasalah. Itu kita cuci. Nah setelah kita cuci, pokoknya udah gak bisa ngomong, nangis. Nah dari situ, insya Allah kita mohon kepada Allah SWT. Itu yang namanya pintu arsy Allah itu terbuka. Wallahi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi Rabbi ighfirli wa liwalidayya Rabbi ighfirli wa liwalidayya Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi ighfirli wa liwalidayya Rabbi ighfirli wa liwalidayya Rabbi ighfirli wa liwalidayya
saya nggak tahan tadi, makanya saya minta Faisal tarik, itu perut saya tarik. Saya sampai mikir, ya Allah ya Rabb, apa malam ini kau cabut nyawa hamba ya Allah. Terus saya sampai ngomong gitu, Ya benar mau Ustaz. di perut saya ketarik. Kacau, saya sampai ngomong, ya Allah ya Allah, jika kau mau ambil, silakan ya Allah. Ini jalan yang baik, ini tempat yang baik. Saya sampai bersyukur kepada Allah ketika Allah cabut ajal kita di tempat yang baik. Kita semua mohon kepada Allah seperti itu. Ya, walaupun kelakuan kita nggak benar sebelumnya, tapi kita minta sama Allah, matikan kita dalam keadaan Islam, matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita minta. Itu makanya Allah tadi. Ya, jadi teman-teman semuanya, mumpung nyawa kalian masih ada di kandung badan, silakan. Jika kalian ingin merubah hidup kalian di dunia, insya Allah mudah-mudahan sampai akhirat. Kenapa saya rasakan sekarang? Istri saya rasakan sekarang. Pekerjaan itu sebenarnya ringan gitu, sepele, cuma berat, jujur berat. Melakukan awalnya itu berat. Ya. Jadi ketika saya minta itu semua, alhamdulillah. Terus ketika selesai saya bilang, saya kasih pertanyaan dua pilihan. Mi, ini air bekas cuciannya Dapi minum apa Dapi buat mandi? Itu nangis lagi orang tua. Terserah, Umi mau suruh apa, suruh minum saya minum. Ya udah Bi, buat cuci muka kamu aja. Saya cuci muka saya balurin badan saya. Mudah-mudahan insya Allah keberkahan itu semua. Terus ketika selesai saya minta ke ayah saya. Ayah saya nggak mau ngizinin saya. Nggak perlu gini-gini ya. Kalau ayah ke anak, yang penting hatinya. Jadi nggak perlu ayah pakai cuci-cuci lagi. Insya Allah ayah redha fid dunya wal akhirah. Makanya ketika itu kalian semua bisa lakukan, itu akan berubah total kehidupan kalian. Yang susah untuk belajar, itu Allah berikan kecerdasan dalam akal pikiran. Yang susah untuk mencari kerja, mendapatkan, itu Allah berikan jalan. Yang susah untuk berumah tangga, itu Allah berikan kemudahan itu semua. Terbuka berkati itu semua. Yakin dan percaya. Karena kenapa? Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtal walidain. Allah akan redha ketika orang tua kita itu redha sama kita. Dan Allah akan murka ketika orang tua kita itu murka sama kita. Jangan bikin susah orang tua. Jangan sekali-kali jangan. Ketika orang tua kita sudah bahagia, ketika orang tua kita sudah senang, dia munajat malam ketika bangun, itu apa yang tidak kita minta, itu orang tua kita yang minta itu semua. Gampang hidupnya nanti insya Allah. Yang selama ini kita ngeluh, ya itu gini-gini aja, kok ada perubahan, kok susah sumpah. Insya Allah kalau kalian mau melakukan itu, ya, tanamkan, niatkan di diri kalian. Jangan sekarang, jangan, entah kapan. Nah terus Ustaz, gimana kalau orang tua saya udah meninggal? Bakti orang tua tak akan bisa terputus walaupun orang tua kita sudah meninggal. Terus doakan. Salah satunya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang mustahil. Ngalir terus. Itu bakti kita. Apalagi orang tua kita masih hidup. Itu jaminannya. Kalau kita mau menjadi orang sukses, kita mau menjadi orang hebat, kita mau jadi orang yang hidupnya dalam ketenangan, dalam kenyamanan, bahagiakan, senangkan kita punya orang tua. Jangan sakiti orang tua kita.
Jangan ngelawan kita punya orang tua. Saya begitu. Saya ngelawan, diomongin segala macam saya ngelawan. Saya ngebantah. Susah hidup saya susah. Saya rasakan susah hidup saya. Tapi ketika kita berbuat sesuatu hal, jadi kalian bukan harus cium tangan yang bolak-balik ke dulu. Karena ada salah seorang habaib, Syekh Imam Asy'atiri, pernah didatangi oleh para orang-orang yang berziarah kepada beliau. Mereka cium tangan, mau cium tangan mencari barokah. Apa kata beliau? Irji, antum pulang. Di rumah masih punya orang tua kan? Ada, Syekh. Cium tangan kedua orang tua kalian. Minta barokahnya di sini. Jadi guru itu orang tua kedua. Yang pertama orang tua kan. Minta barokah kepada orang tua, terutama ibu kita yang telah melahirkan, yang darahnya itu muncul, yang urat-uratnya putus ketika kita keluar, ketika kita dilahirkan, itu urat-uratnya mereka itu putus semua. Kita nggak tahu, kita udah gede gini, udah merasa paling hebat, udah pintar, sekolah tinggi dan segala macam, mampu kita mau ngapain aja. Kita mau beli apa aja, kita punya uang. Tapi kita nggak sadar ketika perjuangan antara hidup dan mati mengeluarkan kita, itu yang berat. Makanya kalau kita lihat berita ya, ada orang nuntut orang tuanya di pengadilan, di pengadilan dituntut orang tuanya gara-gara uang sekarang, gara-gara motor. Ini di Indonesia ada berita itu. Apa yang dicari? Sedangkan Uwais Al-Qarni aja ketika menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, itu jarak yang saat itu kendaraan cuma ada keledai, cuma ada unta, cuma ada kuda. Digendong tuh ibunya sampai ke Mekah dari Yaman. Perjalanan yang saat itu digambarkan mengarungi gurun pasir yang tandus, tebing lereng dan segala macamnya, itu pun belum bisa terbayar untuk bakti kita kepada orang tua. Ya. Jadi bukan berarti saya ini orang yang sudah paling bisa untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa? Segala sesuatunya bil lisan itu izin Allah. Bil lisan wa biidznillah. Segala sesuatu ucapan omongan itu ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sebagai penyambung lidah, penyampai aja. Kita mau berbuat baik semuanya. Kita mau menjadi orang benar semuanya. Nah, ketika itu kita sudah bisa lakukan, insya Allah terbuka lebar semuanya. Keberkahan hidup kita, kemapanan, kemandirian, kesuksesan itu akan ada di depan kita. Insya Allah mudah-mudahan ya, kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala buat orang tua kita yang telah berpulang nikmat Allah. Semoga Allah ampuni segala dosa. Allah terima amal ibadahnya. Dan doa ini minimal kita mohon kepada Allah kiranya untuk bisa menemaninya di alam barzah. Karena nggak ada orang yang mau nemenin ketika orang udah mati. Minimal buat nemenin nih doanya gitu loh. Ya Allah, ya Allah, saya kirimkan ya hadiah Fatihah dan doa ya Allah agar bisa menjadi sesuatu yang bisa menemani cahaya di alam barzah yang gelap gulita itu ya Allah. Mudah-mudahan semuanya orang tua kita yang masih hidup kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam taat, diberikan keafiatan dalam sehatnya, diberikan keberkahan dalam rezeki dan hidupnya. Kita yang masih hidup ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cucuran rahmat dan maghfirah, diberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi walidin sholihin yad'ulah, menjadi anak-anak soleh yang selalu berdoa, yang selalu mendoakan orang tua kita. Mudah-mudahan itu semua. Karena kenapa? Karena jika kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang tua, kita punya anak, agar anak-anak kita tidak membangkang dan durhaka kepada kita. Ketika kita berbakti kepada orang tua kita, insya Allah anak kita tidak akan durhaka kepada kita. Itu doa yang paling sederhana sekali.
Al-Fatihah bitilka niyah was-sihhah wal barakah wal mu'jizat wal hajat. Sebutkan hajat dalam hati masing-masing. ثم إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بفضيلة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saya cukup sekian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada berbagai Ustaz Muhammad bin Awan atas apa yang beliau sampaikan barusan. Semoga akan beliau sampaikan barusan dalam kita menjadi itu bahwa kita gunakan kehidupan kita sehari-hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang telah memberikan nasihat banyak kepada kita, bahkan kita juga yang sedih banget ini rasanya ya, beneran serius dah ya. Ustaz Gavi Kurniawan, kita doakan beliau biar sehat, biar istiqomah, biar banyak rezekinya, dan anak-anaknya dan keluarganya diberikan kesehatan, ya yang sekolah diberikan kepintaran, dia pun jarak jauh tapi rasa-rasa dekat, ya gitu. Ibu, bapak, mohon maaf, Habib Mansur tadi nanti mau kemari, tapi dia ada acara di Kalimalang. Acara pengajian juga. Tadi dia mau ngirim salam Ustaz sama antum, katanya mohon maaf katanya gitu. Padahal hati pengen kemari gitu. Dan kedua, saya juga baru banget bangun sakit kena penyakit munyah-munyah nyamuk brengsek banget, amin. Masya Allah. Udah penyakit ketemunya 2 hari. Makanya nggak nyampe dirawat sih, cuman dibawa ke rumah sakit doang. Jadi nggak suntikan, udah sehat banget udah. Takut kita mau suntik, jadi udah sehat. Alhamdulillah saya datang hadir kemari. Ya, insyaallah sehat jadi obat gitu ya. Tadi dengar nasihat sangat berharga, yaitu tentang ibu, tentang orang tua. Hati-hati tuh. Soalnya nangisnya orang tua itu netesin matanya itu jatuh ke tanah, itu 7 langit bumi, langit dan bumi itu. 7 langit sampai aras. Hati-hati. Makanya jadi benar murkanya Allah. Bukan? Murka orang tua. Itu saja. Makanya makanan itu ada 2. Ada yang kasar, ada yang halus. Jangan salah pilih. Jangan dibalik. Ada yang kasar, ada yang halus. Kalau yang halus, orang tua kita udah meninggal, doain ke kuburan, Al-Fatihah kirimin, Al-Fatihah gitu. Orang tua lagi sehat, datengin ke orang tua, bawain duit. Jangan minta doa.
udah datang, emak doain ya biar besok sukses. Kata emak kita mah, aku juga bisa begitu. Gitu. Iya. Orang tua senengin, orang tua kita senengin. Makanya tuh kita nih bisa sholat, kita bisa ngaji itu awalnya kan dari orang tua kita. Kita bisa tahu tauhid dari apa? Dari orang tua kita. Ma fil aba fil abna. Apa yang dikerjakan orang tuanya anak yang ngikutin. Begitu. Apa yang dikerjakan orang tuanya anak yang ngikutin. Orang tua tadinya biasa sore sholat ke masjid, anak ikut ke masjid. Bapaknya jadi lihat sunan, anak yang ikut jadi sunan jadi kali. Sunan jadi kali banyak. Ya. Ketika udah besar, apa? Ayu adi bahu dididik orang tua kita beneran dididik, sekolahin yang bener, jangan tawuran, ya, jangan berantem, begitu. Ya. Makanya ibadah banyakin ini, masya Allah. Nih kita ngumpul di majlis taklim ini nih, masya Allah. Ntar ini yang akan nyelamatin kita nih di dalam kubur nih, beneran. Ini kita ngumpul begini nih, nyampe nih, terus ngalir ke dalam kubur. Soal pertanyaan nanti kan kita banyak di dalam kubur. Man robuka, man nabiuka, man fidanuka. Yang 7 terakhir saudara. Ditanya kita, ya kan? Saudara. Bahkan kita punya saudara, bukan saudara, orang lainnya saudara, ada begitu. Ini kita ngumpul begini nih, nanti bakal doain kita nih. Kita sholat di masjid itu sama kayak begitu. Iya, ini jadi sedih juga sih tadi ternyata kita ketawa aja, kadang lawak gitu. Kita begini kan kita kadang enak juga kalau ngelawak ya sedih awalnya kan gitu. Masya Allah. Iya, itu aneh tuh. Orang tua ini pernah pakai gitu Ustaz. Ini sama Ustaz kayak gitu. Aneh pernah pacaran. Ini cerita sih kita. Aneh pacaran, orang tua aneh ke depan sama perempuan. Bukan makannya banyak kan? Itu perempuan itu nggak benar kata orang tua aneh. Kata orang tua aneh, lu milih orang tua lu apa dia? Nah aneh saya milih perempuan Ustaz. 2 hari sampai seminggu nggak pulang-pulang, nginep di rumahnya sholat. Nyampe pulang saya nangis kan, orang tua saya suruh duduk, tanya saya siramin kakinya, saya cabut, saya mandiin kakinya itu, saya duduk, emak sama bapak saya duduk, sapiin kakinya, hari kita minum, alhamdulillah kita jadi orang, beneran, soal apa? Itulah orang tua tuh, kayak gitu. Makanya namanya ibadah itu banyak. Ibadah itu di apa? Aduh, anak saya pada tahu. Iya, ibadah. Aduh. Oke, punya apa ya? Oke. Ibadah, sholat. Pas kita sholat juga harus belajar. Setiap hari, setiap berapa kali kan? 2 minggu sekali kan? Satu minggu aja. Iya, fikih kita diajarin tentang sholat, tentang wudhu. Ya, sholat apa? Kalau ibadah tanpa ilmu ditolak. Baca sholatnya sendiri nih, kita sendiri sholat nih. Sholat sendirian. Agak biasa baca Al-Fatihah, nggak bisa baca Al-Fatihah, ditolak. Jangan sembarangan tuh Al-Fatihah, jangan dianggap enteng. Nah iya, biarpun kita baca aja, goirin beduk, tetap kalau sholat berjamaah tetap cepet.
nih, sholat berjamaah tetap cepet. Ibaratnya dagang apa? Dagang buah. Pertama kan yang dilihatin kan atasnya cakep-cakep, bawahnya jelek, kayak buntet, kayak busuk, iya. Pas dia lagi borongan 100.000, iya. Semuanya diambil ya, buntet yang busuk ikut. Nah sama sholat berjamaah begitu. Lah, bisa deh. Sama. Kita belajar sholat, Al-Fatihah, benerin, gitu. Terus cara sholat bagaimana ketika imam salah. Kalau bisa sholat imam salah kan salah 3 rakaat di 4 rakaat. Kita ngomong apa? Kita zikir itu. Subhanallah. Gitu. Kalau perempuan nggak usah ditepuk. Nggak usah ngomong sama perempuan, tepuk aja. Bukan tepuk-tepuk. Bukan. Iya. Ya kalau jadi imamnya perempuan, nenek-nenek, pas tepuk-tepuk, kencing kan gitu. Latah dia. Iya, harus tahu. Emang. Terus apa lagi? Giliran imam membaca sholat tarawih, kalau sholat tarawih kan perempuan apa? Sholat tarawih kan baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Perempuan amin, nggak boleh. Sholat apa? Aurat, nggak boleh. Ketika di dalam sholat dia aurat, ketika di luar sholat enggak. Kalau di luar sholat dia masih aurat, pasar bingung. Ya. Gitu. Memang ada ininya, ada cara-caranya. Gitu. Iya. Imam bagaimana dia lagi sujud, kentut bagaimana, harus tahu. Imam ketika kentut ya diri dulu. Jangan langsung sujud aja, masih diem, sujud dikabur. Di belakang ada orang, orang ada. Repot. Iya. Iya. Rukun sholat ada 13. Yang terakhirnya aja dah. Assalamualaikum. Itu jangan sembarangan. Assalamualaikum pas lahir. Bila kita hatnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tahu salah itu baca batal. Karena ada Assalamualaikum, kata malaikat udah ganti sereh. Kayak gitu. Terus tahu cara-cara sholat kita. Makanya Ustaz David ngajarin sebetulnya aja ya saja. Insyaallah. Itu pelajarin ya. Jadi gitu aja dah, sedikit ya. Saya juga lagi kurang enak, ya. Ya, saya di sini mau langsung ke ini ya, mau langsung ke Ciranjang. Tapi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Zarwani atas apa yang telah beliau sampaikan. Alhamdulillah, waktu sudah malam dan di penghujung acara doa menutup. Insyaallah mohon izin dan ridhonya guru kita Bapak Ustaz Habib Nyawa dan membacakan doa penutup. Padanya kami silakan sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yufi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa ala 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وعافيتها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأجساد وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا
مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih pengucapan dari berkah yang perlu Ustaz Abdul Mawin dan wakil yang membentuk maka juga majlis kita malam hari ini. Insyaallah nanti di minggu ketiga kita langsung masuk di pembahasan kita sampai nanti aja. Jadi Jumat besok persiapan hari Idul Adha, ya udah Idul Adha itu ya. Jumat besok hari Idul Adha, Jumat sabtunya kita prepare cara berbagi, dan Jumat selanjutnya baru kita bahasan kita, ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya